Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 23 Februari 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus selalu berpesan kepada para muridnya dan setiap orang yang percaya kepadanya bahwa setiap orang yang mengikutinya harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian akhir Injil Yesus mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan diri sendiri. Sebab yang ditawarkan dunia tidak bisa menyelamatkan kita dari maut. Tawaran dunia adalah kebinasaan dan kerugian semata. Karena itu Yesus mengingatkan kita, bila ingin selamat, harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikuti Yesus. Tapi persoalan adalah manusia kita cenderung berorientasi pada hal duniawi. Kita merasa bila semua terpenuhi secara duniawi, semuanya baik, semuanya selamat. Nyatanya tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop Injil hari ini mengingatkan kita, bila kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, jalannya adalah memikul salib kehidupan kita dan mengikuti Yesus. Selama masa prapaskah kita diberi kesempatan untuk memperbarui tujuan hidup kita. Bukan lagi berorientasi pada masalah duniawi semata, tapi membangun kesadaran diri untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya tahu banyak di antara kita yang hanya karena ingin supaya secara duniawi begitu luar biasa. Supaya orang begitu mengagumi, menilai, bangga dengan kita karena kemampuan duniawi kita. Orang akhirnya malas ke gereja. Orang akhirnya malas berdoa. Orang akhirnya malas untuk merenungkan sabda dan merayakan Ekaristi. Karena apa? Karena orang begitu sibuk dengan hal-hal duniawi. Maka jadilah masa tobat ini adalah masa di mana kita memperbaharui hidup. Masa kita mulai mencoba membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Dengan tekun dalam doa-doa kita. Dengan setia merenungkan sabda Tuhan. Dengan setia merayakan Ekaristi. Dan setia juga untuk berbagi kebaikan kepada sesama yang lain. Maka marilah saudaraku yang terkasih, jadikanlah momen masa prapaskah masa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan berbuah dalam sikap bela rasa kita kepada sesama kita yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.